Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam hal segala aktivitasnya. Selamat pagi Bang Furqon. Selamat pagi kami Bang. Ya, masih bersama dengan channel YouTube kami Bang. Ya. Di episode kali ini kemarin kita sudah berbincang sedikit tentang profil dan sejarah singkat berdirinya Menara Training Center begitu. Ya. Bagaimana ini Bang kabarnya? Apakah masih sehat? Alhamdulillah sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Senang kabar Bang, dengar kabarnya Bang jika sehat itu. Ya. Di mana pandemi juga belum berakhir ini Bang. Ternyata malah infonya diperpanjang lagi. Infonya diperpanjang lagi sampai bosan ini. Menunggu pengumuman kapan ini diperpendek ini. Jadi kalau pas lagi waktunya pengumuman gitu ya, Iya. deg-deg Antara mau diperpanjang apa diperpendek gitu ya. Iya. Tapi nggak masalah Bang. Ya, semoga pandemi cepat berakhir. Gitu. Ya, amin agar semua aktivitas bisa berjalan dengan seperti sedia kala. Iya, Aktivitas betul. apapun itu. Betul. Seperti saya yang biasanya di dunia pariwisata, tapi sekarang bisa membantu di dunia podcast begitu ya Bang ya. Nggak masalah bagi kami terus tetap berkarya begitu. Baik Bang Furqon, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bisa berbincang, bisa sharing ilmu. Kemarin kita sudah berbicara tentang sejarah dan profil Menara Training Center. Pada kesempatan kali ini kami ingin tahu lebih dalam Bang. Terkait kemarin sudah disampaikan ada kurang lebih 15 program kursus ya Bang ya, di Menara Training Center. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengambil tema apa ini Bang? Kita coba deh kupas satu persatu ya. Siap. Kupas satu persatu program apa saja yang ada di Menara Training Center. Dan ya coba kita mulai dari program yang awal-awal dulu kita mulai kursusannya. Iya. Berarti mohon maaf nih, ini rencana podcast berlanjut terus. Terus Ya? Terus. Sampai kita kupas tuntas begitu. Betul, tuntas dikotoi semua. Oh, siap. Tapi sebelum kita jauh Bang, bisa nggak nih peluang stakeholder perusahaan itu menjalin kerjasama dengan Menara Komputindo untuk mengadakan sebuah pelatihan begitu? Tentu saja bisa. Bisa. Jadi dalam proses perjalanan kami pun juga dari awal tahun kita berdiri sampai dengan sekarang, alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa mitra gitu, baik itu instansi swasta ataupun instansi pemerintah. Kita juga sudah sering mengadakan training yang kita sebut sebagai in-house training. Jadi in-house training itu adalah program yang kita fasilitasi untuk perusahaan yang memang ingin meningkatkan atau upskill SDM yang ada di kantornya seperti itu. Berarti tim Menara datang ke Betul. tempat perusahaan yang mengundang begitu? Jadi kami yang hadir ke sana, namun sebelumnya kan sudah ada proses mereka pengennya program apa yang ingin dilaksanakan, kemudian kita memenuhi kebutuhan. Oke, menarik Bang. Mungkin suatu saat bisa kita kupas dengan sesi sendiri Bang. Betul. Oke ya. Kita bahas khusus besok di bagian in-house training. Siap. Itu pelaksananya bagaimana, prosedurnya bagaimana, kita bahas. Setuju Bang. Untuk pagi ini, untuk hari ini, kesempatan ini kita akan mengupas tentang teknisi komputer. Oke, sip. Jadi teknisi komputer itu salah satu program ya. Salah satu program yang ada di dalam Menara Training Center. Gitu. Nah, kalau boleh saya cerita dari awal gitu. Jadi Menara Training Center itu sebenarnya dulu kita membuka program awal itu hanya komputer dasar dulu. Dulu hanya komputer dasar, dan itu sebenarnya historinya dulu itu ada mahasiswa dari teman-teman dari wilayah timur begitu. Jadi merequest ke kita, jadi Mas bisa ngajari saya komputer atau enggak, mengoperasikan itu. Jadi mengoperasikan komputer atau tidak. Saya bilang ya bisa, tapi seadanya gitu, untuk ruangan dengan ruangan seperti itu ya, jadi lesehan, kemudian juga dengan fasilitas komputer juga seadanya. Saya bilang
apa namanya, ikut aja nggak masalah. Biayanya bagaimana? Saya bilang wis bayar 10.000 waktu itu. Jadi waktu itu hanya 10.000 satu kali pertemuan dan itu 90 menit. Itu sejarah dulu ya, masih lama, itu di tahun 2011 waktu itu. Nah kemudian setelah mereka bisa, kemudian nanya lagi nih, nanya Mas, kalau misalnya saya pengen belajar desain, belajar Corel, belajar Photoshop itu bisa atau enggak? Saya bilang dalam pikiran saya begini, ini kalau misalnya tidak saya penuhin, itu kan peluang gitu. Jadi peluang, jadi sayang banget kalau misalnya tidak kita penuhi. Maka waktu itu yang saya pikirkan adalah ya sudah, kita kasih waktu dulu nih 1 minggu. Saya bilang ke dia bahwa kalau untuk minggu-minggu ini belum ada, karena waktu itu saya bilang waktunya belum ada gitu. Jadi nanti tunggu saja 1 minggu 2 minggu kemudian, kemudian nanti kita siapkan. Nah, jadi tujuan saya sebenarnya memberikan jeda 1 minggu 2 minggu itu untuk saya belajar gitu. Jadi saya belajar dulu, kemudian setelah kita bisa untuk mengajar itu, barulah kita panggil kembali sehingga akhirnya mereka datang lagi gitu. Dan waktu itu kemudian ada lagi nih, jadi ternyata itu menyebar gitu kan. Jadi menyebar ke kawan-kawannya hingga akhirnya ada yang meminta untuk teknisi komputer. Nah kebetulan teknisi komputer itu karena emang saya basicnya di Yogyakarta itu saya mengambil di teknisi komputer, maka ya tidak ada salahnya kalau emang ini ilmu yang sudah kita punya ya kita sebarkan gitu. Jadi makanya waktu itu justru malah yang kita unggulkan adalah teknisi komputer. Nah jadi kenapa kita berani membuka untuk teknisi komputer, karena dari pengalaman kita yang sudah dari 2005 masuk ke Jogja ya, cuman kita untuk berani lepas, maksudnya berani mengambil keputusan untuk servis di luar itu sejak tahun 2006. Jadi dari 2006 sampai dengan 2011, 2012 itu kan sudah lumayan tuh pengalaman yang kita miliki seperti itu kan. Jadi itu sejarah sejarah awalnya kenapa di teknisi komputer itu kita buka untuk pertama kali. Baik Bang, bisa dijelaskan sedikit Bang tentang ilmu teknisi komputer ini loh Bang, lebih spesifiknya itu kemana? Apakah ke perakitan atau ke servis dan lain sebagainya gitu? Jadi kalau di sekarang ya, untuk pengembangan sekarang khususnya untuk setelah menjadi CV, jadi di program kursus kita untuk teknisi itu ada empat ya. Satu teknisi komputer, kemudian ada teknisi laptop, kemudian ada jaringan komputer dengan ada jaringan mikrotik, jaringan mikrotik. Nah, khusus untuk di teknisi komputer itu lebih spesifik adalah berkaitan dengan teknik untuk perbaikan komputer yang berbasis PC. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga kita juga untuk servis di laptop gitu ya, kayak install ulang. Kemudian kalau di PC itu berarti untuk perakitan seperti itu. Jadi dan memang semua materi yang kita sampaikan ataupun semua materi yang kita ajarkan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah umum yang terjadi pada komputer seperti itu. Jadi kita memberikan materi kepada siswa ataupun siapapun yang membutuhkan untuk masuk di dalam teknisi komputer itu emang kita arahkan untuk kemudian nanti bagaimana cara mengenangani ketika ketemu tuh di lapangan kasusnya seperti apa begitu. Jadi memang sangat direkomendasikan ketika kawan-kawan pengen bekerja khususnya di bidang IT gitu ya, di bidang IT support ataupun untuk membuka usaha jasa sendiri di bagian servis komputer seperti itu. Jadi untuk pelatihan atau kelas di teknisi komputer, teknisi laptop ini kalangan atau sasarannya ini siapa Bang yang bisa mengikuti kursus ini begitu? Sebenarnya untuk semua program apapun itu ya kita buka secara massal dan ini terbuka untuk umum.
Artinya tidak harus ini untuk mahasiswa, untuk umum ataupun untuk siapa. Jadi ini terbuka untuk semuanya. Artinya dalam kelas kita pun, dalam kelas besar misalnya, bisa jadi itu campuran. Jadi ada mahasiswa, ada yang umum, ada yang sudah bekerja, ataupun juga bahkan yang masih pelajar statusnya itu pun juga bisa gabung di situ. Bahkan pernah waktu itu jadi ada satu rombongan gitu, maksudnya satu kelas reguler yang isinya 6 orang, yang itu terdiri dari anak SD kelas 6, kemudian ada anak SMA, ada mahasiswa, ada yang umum gitu. Jadi untuk yang anak SD ini untungnya dia sudah memang betul-betul sudah siap gitu. Jadi dia tidak minder gitu, tidak minder ketika ternyata yang di kelas itu orang tua gitu. Jadi karena semangatnya tinggi, justru malah yang teman-temannya, maksudnya seangkatan yang lebih tua, justru malah ada juga yang memang karena ini karena kan merata semuanya, jadi kita anggap bahwa itu kemampuannya sama, tetapi kemudian ternyata justru malah kelebihannya ada di dalam yang anak kecil itu kan. Jadi keberaniannya untuk bongkar itu udah luar biasa. Cuman memang dari sisi ini saja sih, dari sisi kestabilan emosional saja yang berbeda gitu. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak kecil seperti itu kan terlalu rusak-rusuh gitu ya. Tapi memang dari sisi keberaniannya mereka memang sudah luar biasa. Jadi semua kalangan dari pekerja, mahasiswa, karyawan, bahkan pelajar pun bisa diterima di kursus Menara Training Center begitu ya. Semuanya bisa ya. Jadi semuanya meskipun kelasnya kelas teknisi komputer tadi itu ya. Iya. Jadi kelasnya kelas teknisi komputer. Jadi nanti artinya gini juga, tidak tergantung dari, kita juga tidak melihat dari background mereka ya. Jadi background mereka lulusan apa, intinya ketika sudah ingin ikut kursus itu artinya dia sudah punya keinginan gitu. Artinya emang beda gini, beda antara pembelajaran di sekolah formal dengan pembelajaran di lembaga pendidikan seperti ini. Karena kalau di sekolah formal, karena waktu itu gini, saya pernah jadi guru waktu itu, jadi tahun 2009 waktu itu masih KKN. Jadi saya ngajar di sekolah formal di MTS seperti itu. Pada saat saya KKN, kemudian waktu itu kebetulan dekat dengan sekolahnya, ditawarin untuk ngajar. Dan waktu itu tahun 2009 itu kan saya masuk di sekolah yang berada di Malioboro. Jadi sekolah itu adalah sekolah gabungan antara MA Madrasah Aliyah dengan Madrasah Sanawiyah. Nah, jadi MTS dengan MA. Nah, saya ngajar di dua level itu, di MTS dengan MA-nya. Nah, pada saat saya ngajar di MA-nya itu ya karena emang mahasiswanya siswa-siswanya itu luar biasa. Jadi ketika saya ngajar itu saya seolah-olah nggak diperhatikan. Jadi saya ngajar di depan, kemudian siswanya itu ya banyak yang tidur, kemudian ya biasa petangkringan di atas meja gitu ya. Artinya emang saya ngerasa bahwa ini beda banget dengan ketika saya ngajar di lembaga saya gitu. Jadi ketika saya ngajar di lembaga itu kan mereka betul-betul antusias gitu ya. Tapi ketika kita ngajar di sekolah formal begitu, padahal teknik yang kita sampaikan ataupun materinya yang kita sampaikan itu sama. Ini sebenarnya ada masalah. Jadi emang dari situ saya menyimpulkan bahwa teknik pengajar ataupun proses pengajaran di sekolah formal dengan lembaga pendidikan memang berbeda ya dari sisi kebutuhannya. Kalau di sekolah formal kita yang ngejar siswanya, kalau di pendidikan pelatihan seperti ini justru malah siswa yang membutuhkan kita. Kayaknya saya kalau ditanya nyaman atau tidaknya mengajar lebih nyaman di mana, saya lebih nyaman mengajar di lembaga pendidikan. Ya, itu sedikit pengalaman Bang ya dalam dunia proses pembelajaran begitu. Baik Bang, kita kembali ke Menara Training Center Bang. Di kelas teknisi komputer atau laptop ini Bang, di Menara TC sendiri ini sistemnya, metodenya pembelajarannya seperti apa?
dan bisa ditempuh berapa kali pertemuan begitu Bang? Oke. Nah, untuk di teknisi komputer kita ada 10 kali pertemuan. Ya, ini yang di kelas apa Bang? Teknisi komputer. Baik itu reguler atau privat itu sama. Ya. Baik. Jadi untuk mempelajari semua materi yang ada di dalam kurikulum dalam kelas teknisi komputer itu butuh waktu 10 kali pertemuan. Dan itu 10 kali pertemuan adalah pertemuan wajib. Ya. Pertemuan wajib. Setiap pertemuannya berapa jam? Setiap pertemuannya 90 menit. 90 menit. 1,5 jam. Dan metode yang kita ajarkan adalah penyampaian itu secara teori sebenarnya hanya sedikit saja, hanya prolog saja, atau bahkan kadang-kadang teori itu kita sampaikan sambil mereka praktik gitu. Jadi sebenarnya kalau di prosentase seberapa besar nilai prosentase teori dengan praktis, sebenarnya perbandingannya 70-30. Jadi 30%-nya teori, 70%-nya adalah praktik. Dan kenapa emang untuk di materi-materi pembelajaran di dalam lembaga emang sebaiknya kan seperti itu gitu ya. Artinya beda dengan kuliah nih. Kuliah sudah beberapa tahun yang kita terima hanya metode ceramah saja kan gitu. Jadi di lembaga pendidikan khususnya di Menara Training Center, jadi kita langsung ke praktik gitu ya. Jadi materi teori kadang-kadang gini, kadang-kadang teori itu justru malah kita berikan dulu di dalam grup WA misalnya, pelajari dulu, besok kita akan bahas, kita akan praktik mengenai materi itu. Artinya ketika mereka masuk nih, mereka sudah punya bahan gitu. Dan memang khususnya di kelas saya secara pribadi, ketika ada kelas-kelas pertemuan seperti itu, saya selalu bilang ke mereka, untuk pertemuan besok kita akan bahas ini. Sekarang silahkan pelajari dulu, ambil referensi dari manapun silahkan. Besok jika ada pertanyaan, tanyakan langsung pada saat di kelas. Gitu. Artinya supaya apa? Supaya mereka ketika masuk ke dalam kelas itu mereka sudah punya gambaran, gambaran secara umum. Meskipun nanti secara detail kita bahas langsung di dalam kelas. Begitu. Baik, oke Bang. Jadi sangat menarik begitu tentunya jika belajar ilmu teknisi komputer di Menara Training Center ini begitu. Bang, boleh dong yang membedakan Menara Training Center dengan lembaga pendidikan lainnya nih. Apa begitu? Jika terkait khusus untuk kelas teknisi komputer ini begitu. Nah, jadi kalau mengenai perbedaan mungkin ini relatif ya, karena setiap lembaga itu juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman kalau untuk program-program yang di sini, saya berani mengklaim bahwa metode pengajaran ataupun fasilitas yang kita berikan kepada siswa itu kami jauh lebih baik dari mereka. Boleh diklaim seperti itu. Karena begini, karena fasilitas yang kita berikan ke mereka, yang pertama ini untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kebutuhan di keilmuan teknisi komputer ini. Jadi pertama mereka kami siapkan atau kami fasilitasi semua tools yang berkaitan dengan teknik komputer. Jadi mereka silahkan bebas untuk mengcopy kapasitas software dan juga file video pembelajaran kita juga memberikan ke mereka gitu ya. Jadi itu sekitar 90 mega, 90 giga. Nah 90 giga itu bebas mereka copy, artinya ketika nanti mereka pengen service di luar, mereka sudah punya bahan-bahannya gitu. Bahan-bahan software aplikasi sudah ada, kemudian kalau misalnya bingung, video tutorial sudah ada juga di dalam situ. Nah kemudian yang kedua, kita juga memfasilitasi mereka dengan adanya grup alumni. Nah, grup alumni itu kita berikan fasilitas untuk mereka baik itu yang masih dalam proses pembelajaran ataupun yang sudah selesai gitu. Artinya ketika mereka sudah selesai dari program pembelajaran ini, mereka tidak kita lepas begitu saja. Artinya kita tetap bimbing gitu ya, kita bimbing meskipun mereka sudah tidak di Jogja gitu. Jadi sekarang itu kan sudah banyak nih alumni yang meluas gitu ya, keluar. Jadi nanti
ketika mereka terjun di lapangan, kemudian ada ketemu dengan kasus dan mereka tidak bisa menyelesaikannya, masuk ke dalam grup, kita bahas di situ. Sehingga tujuannya apa? Yang lain supaya tahu juga, dengan kasus yang ada begitu. Nah, kemudian untuk yang lain kita juga sebenarnya untuk teknisi komputer itu kan ada di paket yang 6 bulan loh, misalnya 6 bulan. Cuman kalau yang 6 bulan itu emang kita berikan juga namanya sistem magang. Jadi sistem magang itu bisa pendalaman materi, artinya mereka misalnya pengen ngulang materi itu di luar sesi itu bisa gitu ya. Ataupun juga kalau magang itu berarti mengerjakan pekerjaan apapun yang ada di dalam unit service unit service di Menara Training Center seperti itu. Artinya emang ya kita usahakan memberikan fasilitas maksimal ke mereka semua. Nggak tanggung-tanggung begitu ya. Betul. Dan visi misi dari Menara Komputer itu sendiri adalah pelatihan by project, jadi langsung langsung praktek jadi gitu ya. Pelatihan berbasis project, jadi tidak hanya materi disampaikan dengan metode ceramah begitu saja. Udah ceramah udah. Kalau ceramah nggak di sini ya Pak. Kalau ceramah tadi Mas. Iya. Berarti itu adalah bagian dari keunggulan yang perlu yang ditonjolkan di Menara Training Center Yogyakarta begitu. Baik Bang Furqan, sebelum kita akhiri nih, saya pengen tahu, penasaran banget. Saya itu juga punya keluarga, punya teman, punya tetangga. Yang mohon maaf nih, selama pandemi ini kan banyak yang mohon maaf dalam tanda kutip nganggur begitu ya. Mungkin karena dari perusahaannya diberhentikan dan lain sebagainya begitu. Nah, saya itu kok punya cita-cita begitu, pengen mendaftarkan untuk ikut pelatihan teknisi komputer di sini begitu loh. Agar apa? Agar nanti kebutuhan servis komputer ini kan ke depan itu kan bukan sebuah profesi yang hilang. Begitu ya. Nah, saya itu penasaran berapa tau biayanya kalau untuk mengikuti kursus di Menara Komputer di kelas teknisi komputer itu begitu. Untuk kelas teknisi komputer ini ada 2 kelas ya, ada kelas reguler dengan kelas privat. Untuk kelas reguler itu biaya pelatihannya, pendidikannya Rp450.000. 450. Itu sekali pertemuan? Bukan. Bukan. Rp450.000 sekali pertemuan cepat kaya nanti. Oh iya ya Allah. Ada yang seperti itu bertanya, emang dijawab seperti itu, loh kok ini 450.000 satu kali pertemuan itu tidak? Makanya saya bilang apa ada di luar jalan seperti itu, jadi kita mikirnya begitu akhirnya. Karena ternyata perbandingannya dengan Jakarta gitu. Betul sekali. Yang 300-400.000 untuk satu kali pertemuan gitu kan. Jadi 450.000 itu sudah sampai selesai, termasuk juga dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan tadi. Jadi kalau misalnya dipecah-pecah ke 450.000 itu, kalau misalnya kita buat jajan itu kan habis begitu saja gitu ya. Tapi kalau ini dapat software lengkap sudah ada, video tutorial sudah ada. Sebenarnya kalau misalnya fasilitas begitu dipecah, sekarang coba lihat saja jasa yang membuka yang menjual menjual koleksi teknisi komputer itu berapa? Itu saja sudah 250.000 dengan kapasitas segitu ya. Kemudian video tutorial di luar itu kadang-kadang ada yang menjual 150 atau 100.000. Itu kan kalau misalnya di pemikirannya ke sana, berarti 450.000 itu cuma buat beli bahan itu saja. Tapi di kita tidak, kita bahan itu kita gratiskan gitu ya. Bahan kita gratiskan, kemudian mereka cuma cukup membayar Rp450.000 dari awal sampai selesai, bahkan sampai seterusnya untuk konsultasi di dalam grup. Dan juga untuk kelas yang privat itu biayanya Rp950.000. Itu promo ya? Ini untuk sekarang ini adalah harga fix, jadi bukan harga promo. Kalau harga promo nanti bisa lebih rendah lagi. Baik ya. Nah, dan juga nanti proses pelatihannya di dalam kelas itu bahan-bahan sudah kita siapkan. Artinya bahan praktik sudah kita siapkan di sini semua. Jadi peserta tinggal datang saja, bawa catatan gitu ya jika perlu mencatat. Kemudian nanti ikut langsung praktiknya begitu.
Tambahan satu lagi untuk biaya administrasi. Biaya administrasi itu sebesar Rp25.000. Nah, Rp25.000 itu sebenarnya untuk cetak sertifikat. Gitu. Oh, berarti dapat sertifikat juga ya, gitu. Dapat sertifikat. Nah, nanti ke depan semua peserta juga bakalan dapat piala kelulusan. Ada trofi kelulusan gitu ya. Jadi ada trofi kelulusan, kemudian ada sertifikat kelulusan, kemudian fasilitas yang tadi saya sebutkan. Jadi pokoknya menarik deh. Sip. Dan juga untuk pengajar jangan khawatir, kita sudah profesional, jadi sudah ada yang pengalaman dari tahun 2005, 2006, kemudian ada juga yang punya pengalaman sejak tahun 2012. Oke Bang, berarti nggak usah diragukan lagi. Betul. Kalau urusan khusus, kita khususnya di Menara Training Center Jogja. Oke, sebelum kita tutup Bang, closing statement dari Bang Furqon selaku owner dari Menara Training Center. Oke. Jangan lupa selalu berkarya, jangan khawatir untuk bisa bekerja dan belajar di mana saja. Menara Training Center siap menerima Anda dari manapun, basicnya seperti apapun. Menara Training Center punya misi, punya moto, mendidik personal menjadi profesional. Mantap, tepuk tangan dong. Luar biasa Bang, bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini kita mengulas tentang kelas khusus di Menara Training Center, yakni kelas teknisi komputer begitu. Di lain kesempatan kita akan mengulik dengan tema yang berbeda lagi ya Bang ya. Tema yang berbeda. Kita coba dan besok bahas yang in-house training. Siap.